masih di sini? Ini nih Pep, nggak bisa gua materi yang diajarin ibu tadi. Oh, materi administrasi pembangunan tadi. Nah iya, Kenapa? yang materi kebijakan pembangunan dan perumusannya. Ribet kata-katanya. Nah, gue juga nggak ngerti. Bener-bener pusing gue, materi itu kayak rumit gitu loh. Nah itulah. Gimana ya? Kalian pada ngapain sih di sini? Ini nih materi kebijakan pembangunan tadi sama perumusannya gua nggak ngerti kata-katanya. Iya, gue juga bingung. Lu ngerti nggak? Kurang sih, kayak kurang aja tadi sama diri. Malu. Ada nggak ya yang tahu? Itu ada temen-temen sih di situ. Oh iya, ada teman-teman di situ. Kita tanya aja kali ya. Oke, kita samperin aja kali ya. Oke, yuk, yuk. cabut. Assalamualaikum kawan-kawan. Halo guys. Halo guys. Jadi gini, kalian lagi ngapain? Ngapain sih? Oh berarti free kan? Iya. Nah jadi kami ini mau nanya, kami nggak ngerti nih materi yang diajarin ibu tadi di kelas. Oh yang itu. Terus gimana? Nah, kami ini masih bingung nih bertiga. Tadi belum nangkep banget apa yang ibu sampaikan. Jadi kalian ngerti nggak sih apa yang ibu sampaikan tadi? Nah itu tadi kami bahas itu juga nih. Oh berarti kalian ngerti apa itu kebijakan pembangunan? Oke, gue bantu terangin ya. Kebijakan secara umum adalah suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana yang menjadi pelaksanaan dalam suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara kita. Selanjutnya juga ada nih menurut para ahlinya, yaitu menurut Anderson, kebijakan adalah suatu arah tindakan dalam maksud tertentu yang ditetapkan oleh beberapa ahli atau aktor-aktor yang terlibat di dalamnya untuk menyelesaikan suatu masalah atau persoalan. Nah tadi kamu kan nanya tentang kebijakan pembangunan ya. Tadi kebijakan juga udah dijelasin sama Andel kan. Jadi pembangunan tuh menurut Siagian adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa atau nation building. Nah, ada juga yang menurut Ginanjar Kartasamhita. Menurut dia menjelaskan secara sederhana bahwa pembangunan itu adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Nah, dari definisi tadi kita dapat simpulin bahwa tidak ada satu negara yang akan mencapai tujuan nasionalnya tanpa melakukan berbagai kegiatan pembangunan. Juga terlihat bahwa proses pembangunan harus terus berlanjut karena tingkat kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan rakyat bersifat relatif dan tidak akan pernah tercapai secara absolut. Gitu. Jadi kayak gitu teman-teman. Guys, kalian lagi ngapain nih rame-rame? Lagi bahas apaan? Seru banget kayaknya. Ini lagi apa namanya tuh kayak ngobrol-ngobrol aja tentang kebijakan pembangunan tadi. Oh, materi tadi tuh aku juga kurang ngerti sih. Boleh kalian bantu jelasin lagi nggak? Yang aku tangkap tadi yang udah dijelasin sama teman-teman tadi itu tuh kayak kebijakan pembangunan itu rangkaian asas yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan untuk usaha pertumbuhan dan perkembangan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa dan negara untuk mencapai tujuan yang lebih baik gitu. Ayo, kami bertiga mau cabut duluan ya. Ada urusan soalnya di atas. Oke? Bye-bye. Bye-bye guys. Makasih ya. Aku sama Adel kayaknya mau cabut juga. Soalnya ada urusan. Oke? Ya yuk. Hai. Kalian mau kemana? Mau balik sih rencana. Iya. Ada apa tuh? Itu tadi kan aku udah dijelasin sama Haini soal apa itu kebijakan pembangunan kan. Tapi aku masih belum ngerti soal proses perumusan kebijakan sama contohnya. Kalian bisa bantu boleh jelasin? Kayaknya Cinta tahu deh. Nanti kalau untuk contoh aku adalah gambaran contohnya. Kalau untuk perumusan kebijakan itu menurut Thomas R. tahun 2001 dia ada 6 langkah nih. Yang pertama itu adalah identifikasi masalah kebijakan. Nah, di identifikasi ini perlu untuk mengetahui apa saja sih permasalahan yang terjadi. Nah, dari permasalahan tersebut kita bisa tahu untuk proses pembangunannya.
Nah, yang kedua itu adalah penyusunan agenda. Nah, penyusunan agenda ini bertujuan untuk seperti apa sih pembangunan yang akan kita lakukan. Setelah itu baru adanya perumusan kebijakan. Nah, perumusan kebijakan ini kayak mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu dilakukan untuk memecahkan suatu masalah. Dari perumusan kebijakan tersebut baru kita bisa mengesahkan sebuah kebijakan. Nah, setelah itu baru adanya implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan ini kayak menetapkan arah agar tujuan kebijakan pembangunan tadi itu bisa direalisasikan oleh pemerintah. Setelah itu baru adanya evaluasi kebijakan. Nah, evaluasi ini bertujuan kayak apakah sebuah kebijakan itu bisa diterapkan, apakah kebijakan itu bagus nggak sih setelah diterapkan gitu loh maksudnya. Gitu ya. Ya gitu. Jadi kayak udah dijelasin kan sama Cinta ada 6 tahapan tadi. Kalau untuk contohnya itu contoh kebijakan nasional nih. Misalnya dari Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Itu mereka tuh kayak punya program untuk mengentaskan daerah-daerah terpencil itu. Nah, untuk daerah terpencil ini ada 3 kebijakan yang mereka lakukan. Pertama itu mereka melakukan percepatan pembangunan di daerah tersebut. Kemudian yang kedua itu mereka melakukan pengembangan kebijakan serta pembangunan itu untuk meminimalisir ke daerah-daerah terpencil itu agar sudah hilang gitu. Kemudian yang ketiga mereka melakukan pembangunan di desa-desa untuk agar terpadu nanti tentang pengembangan kebijakan ini untuk dihilangkan daerah-daerah terpencil ini. Nah, kalau untuk di kehidupan kita sehari-hari itu kita bisa dilihat itu tentang ada pembangunan sekolah, pembangunan jalan, jembatan, terus juga ada pembangunan irigasi untuk para petani dan lain sebagainya. Jadi kayak jelas di sana ada contoh-contoh kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Itu sih. Oh gitu ya guys, paham. Makasih ya. Oke, kalau gitu kami langsung duluan ya. Dadah, yuk. Nah, tadi sudah dijelaskan apa sih itu kebijakan, apa itu pembangunan, dan bagaimana kebijakan pembangunan yang terjadi di Indonesia. Nah, tadi juga sudah disampaikan kebijakan pembangunan menurut beberapa ahli, serta contoh-contoh kebijakan pembangunan yang terjadi di Indonesia. Nah, di sini saya ingin menambahkan, melihat fenomena yang terjadi, kebijakan pembangunan yang dibuat secara teknokratik harus mencerminkan kebutuhan publik, tidak sebatas pada kepentingan kalangan penguasa. Keterbukaan informasi rapat maupun pengambilan keputusan melalui teknologi informasi dapat tercapai transparansi pemerintah dalam melibatkan pembangunan daerah. Nah, jadi dalam suatu proses pembangunan itu harus kita melihat betul-betul apa kebutuhan publik di dalam pembangunan ini, dan sehingga pembangunan yang tertuju pada kaum elit saja itu bisa diminimalisir. Jadi sekian dari saya. Dadah. Nah, jadi itulah penjelasan dari kelompok 3 tentang kebijakan pembangunan dan proses perumusannya. Semoga teman-teman bisa paham ya yang nonton. Dan semoga video ini juga berguna. Dah. Dadah.